Selamat berjumpa dalam perkuliahan Statistika Inferensia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas estimasi dalam statistik. Apa itu estimasi? Estimasi merupakan suatu metode di mana kita dapat memperkirakan nilai populasi dengan memakai nilai sampel. Contohnya, rata-rata sampel digunakan untuk menaksir rata-rata populasi. Proporsi sampel digunakan untuk menaksir proporsi populasi, dan jumlah ciri tertentu sampel digunakan untuk menaksir jumlah ciri tertentu populasi. Nilai penduga kita sebut dengan estimator, sedangkan hasil estimasi disebut dengan estimasi secara statistik atau estimate. Sedangkan jika Anda pernah mendengar istilah parameter, parameter merupakan ukuran seluruh populasi penelitian yang harus diperkirakan. Parameter juga merupakan indikator dari suatu distribusi hasil pengukuran. Dengan kata lain, estimasi adalah keseluruhan proses yang menggunakan sebuah estimator untuk menghasilkan sebuah estimasi atau estimate dari suatu parameter. Dalam menaksir nilai parameter, kita menggunakan dua jenis estimasi, yaitu estimasi titik dan estimasi interval. Apakah estimasi titik itu? Estimasi titik merupakan nilai tunggal statistik sampel yang digunakan untuk mengestimasi parameter populasi. Nah, estimasi titik ini digunakan untuk mengadakan estimasi parameter populasi. Sebagai contoh, rata-rata sampel terhadap rata-rata populasi, proporsi sampel terhadap proporsi populasi, jumlah variabel tertentu dalam sampel yang dapat digunakan untuk menaksir jumlah variabel tertentu dalam populasi. Demikian juga untuk varians atau simpangan baku. Varians itu biasanya kita notasikan dengan sigma kuadrat, sedangkan simpangan baku populasi kita notasikan dengan notasi sigma. Sebuah estimasi titik dari sebuah parameter theta adalah sesuatu angka tunggal yang dapat dianggap sebagai nilai yang masuk akal dari theta atau dari parameternya. Sebagai contoh, seorang ahli ekonomi ingin mengestimasi rata-rata penghasilan buruh di suatu kota. Setelah sampel dikumpulkan, dia memperoleh rata-rata yaitu 2 juta. Nah, apa artinya? Hal ini berarti kita melakukan estimasi titik. Dengan estimatornya adalah rata-rata statistik untuk sampel atau X-bar. Sedangkan untuk mengestimasi parameter, kita menggunakan min populasi yaitu mu. Nilai sampel 2 juta rupiah ini merupakan nilai estimate dari min populasi. Sedangkan yang dimaksud dengan estimasi interval dapat dijelaskan sebagai berikut. Biasanya dalam penelitian dan perhitungan nilai statistik suatu sampel, terdapat suatu interval di mana ada kemungkinan peluang tertentu sehingga nilai parameter yang hendak ditaksir itu berada dalam interval tersebut. Nah, kita mengenalnya dengan estimasi interval. Estimasi interval dari suatu parameter theta adalah sebaran nilai-nilai yang berbentuk interval tertentu yang digunakan untuk mengestimasi parameter populasi, dengan harapan bahwa nilai parameter populasi tersebut akan terletak dalam interval. Artinya, jika kita punya sampel X1, X2, sampai Xn, maka ini akan berdistribusi normal dengan N mu, sigma kuadrat, di mana mu ini adalah notasi untuk rata-rata populasi, sedangkan sigma kuadrat ini merupakan notasi untuk varians dari populasi. Sehingga kita bisa melihat bahwa X bar, di mana X bar ini adalah
rata-rata untuk sampel akan berdistribusi normal dengan rata-rata populasi dan varians dari populasi dibagi dengan N, yaitu banyaknya sampel. Akibatnya, interval kepercayaan 1 dikurangi alfa kali 100% untuk min populasi mu disajikan dalam interval sebagai berikut. Dengan set 1 dikurangi alfa per 2 adalah kuartil ke 1 dikurangi alfa per 2. Jadi sekali lagi, set 1 dikurangi alfa per 2 adalah kuartil ke 1 dikurangi alfa per 2 dari distribusi normal baku, dan jika sigma atau simpangan baku populasi tidak diketahui, maka dapat diestimasi dengan simpangan baku dari sampel atau S, di mana S ini adalah akar dari S kuadrat. Jadi, interval kepercayaan adalah estimasi interval berdasarkan tingkat kepercayaan tertentu. Dengan batas atas atau batas bawah interval itu kita sebut dengan batas kepercayaan. Pada prakteknya biasanya kita menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 90%. Artinya, seseorang yang melakukan suatu kegiatan atau penelitian tersebut ingin agar 90% keyakinan bahwa min dari populasi itu akan termuat dalam interval yang diperoleh. Berikut ini adalah estimasi interval untuk beberapa tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan lain yang juga digunakan selain 90% itu ada 95%, kemudian ada tingkat kepercayaan 99% dengan bentuk umum estimasi interval yang disajikan dalam tabel berikut ini. Nah, ciri-ciri estimasi ada 3, yaitu tidak bias, efisien, dan konsisten. Yang dimaksud tidak bias itu bisa dijelaskan sebagai berikut. Jika min dari distribusi sampling suatu statistik sama dengan parameter populasi korespondensinya, maka statistik ini disebut sebagai estimator tak bias dari parameter populasi tersebut. Nah, kebalikannya, jika min dari distribusi sampling tidak sama dengan parameter populasi korespondensinya, maka kita sebut sebagai estimator bias dari parameter tersebut. Nah, nilai-nilai yang terkait ini masing-masing kita sebut dengan estimasi bias dan estimasi tak bias. Selanjutnya, untuk efisien itu bisa dijelaskan sebagai berikut. Jika ada 2 statistik dengan distribusi sampling masing-masing memiliki min atau ekspektasi yang sama, maka statistik dengan varians yang lebih kecil itu kita sebut sebagai estimator efisien dari min. Sedangkan yang lainnya, tentunya yang lebih besar tadi itu disebut estimator tak efisien. Nah, masing-masing nilai yang berkorespondensi dengan statistik ini masing-masing kita sebut dengan estimasi efisien dan estimasi tak efisien. Jika kemungkinan statistik yang distribusi samplingnya mempunyai min yang sama, maka statistik dengan varians terkecil itu juga kita sebut estimator paling efisien. Selanjutnya yang disebut dengan konsisten itu bisa dijelaskan sebagai berikut. Bila besarnya sampel bertambah, maka hampir dapat dipastikan nilai statistik sampelnya juga akan lebih mendekati nilai parameter populasi. Maka ini kita sebut sebagai estimator yang konsisten. Jadi wajar ya jika besarnya sampel kita tambah, maka bisa dipastikan bahwa nanti nilai sampel itu akan lebih mendekati nilai parameter populasi atau mendekati nilai sebenarnya. Estimator konsisten adalah estimator yang cenderung sama dengan nilai sebenarnya, meskipun ukuran sampelnya semakin lama semakin besar. Dalam kasus kita jika melakukan suatu perhitungan data, maka kita akan
mengetahui nilai dari X akan lebih besar mendekati min atau rata-rata atau ada kemungkinan lebih jauh. Nah, hal inilah yang kita gunakan dengan estimator yang konsisten ini. Jadi yang kita maksud dengan estimator konsisten adalah estimator yang akan bergerak mendekati nilai sebenarnya bila jumlah elemen sampel ditambah. Nah, sekian penjelasan dari saya. Silakan untuk dipelajari. Terima kasih.